Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semangat pagi, pastinya semangat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yakni tentang udara bersih bagi kesehatan. Apakah semua makhluk itu bernafas? Ya, tentunya semua makhluk hidup itu bernafas, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Bagaimana manusia bernafas? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam hidung. Ketika bernafas, kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Lalu, organ pernapasan manusia apa saja yang kalian tahu? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video dan bacaan atau teks, siswa dapat menyebutkan secara runtut organ pernapasan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis tangga nada dan ciri-cirinya. Di dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam organ penyusun sistem pernafasan. Coba perhatikan gambar. Ada hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Agar kalian lebih memahami tentang sistem pernafasan manusia, coba kalian perhatikan video setelah ini. Organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak? Kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea.
Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Dengan apa yang sudah kalian amati tadi, kalian dapat menemukan informasi. Nah, informasi dapat diperoleh menggunakan kalimat tanya. Coba perhatikan tabel yang ada pada layar. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Dan jika kalian ingin mengetahui jawabannya, silakan perhatikan arah jawaban. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang kita lakukan. Sebagai contohnya sebagai berikut. Saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada, yakni 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. 1. Bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan bisa diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Nah, itu tadi materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini tentang organ-organ pernafasan, kalimat tanya, dan juga tangga nada diatonis mayor.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.